Seorang istri yang solehah, setia, namun terus-menerus dihina oleh mertua dan suaminya karena tidak kunjung hamil. Mereka mulai menyebutnya perempuan mandul dan beban keluarga. Tekanan batin dan air mata menjadi makanan sehari-harinya. Sang suami, yang telah berubah dingin dan kasar, menggugat cerai dengan dalih ingin punya keturunan. Di hadapan keluarganya, ia dengan tega menyebut sang istri tidak layak jadi ibu. Dengan hati remuk, wanita itu pergi tanpa membawa apapun, hanya luka dan doa. Tak lama setelah perceraian, sang mantan suami menikahi wanita lain yang dianggap lebih subur. Mereka mengundang banyak orang, termasuk mantan istrinya, hanya untuk pamer dan mengolok secara halus. Mertua turut menyindir dan merendahkannya. Dalam keterpurukan, sang wanita bangkit. Ia pindah kota, mendekatkan diri pada Tuhan, dan fokus pada kesehatan serta pengobatan. Ia tak pernah putus berdoa, bahkan ketika semesta seperti tak memihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh hikmah dan emosi diangkat menjadi pelajaran hidup yang mendalam. Pada episode kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah nyata yang sangat mengharukan, tentang seorang wanita yang pernah dihina, diceraikan, dan dianggap mandul, tapi takdir berkata lain. Ia kembali, bukan untuk membalas dendam dengan kata-kata, melainkan dengan 2 bayi kembar di pelukannya, buah dari cinta dan keajaiban Tuhan. Cerita ini bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang kekuatan seorang wanita, ketegaran, dan cara Tuhan membungkam penghinaan dengan keindahan tak terduga. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan menguras air mata, menggugah nurani, dan membuat kita percaya bahwa Tuhan tak pernah tidur. Jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, ya. Air mata itu seolah tak lagi punya tempat untuk mengalir. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan isak yang nyaris pecah. Namanya Aisyah. Dalam pernikahan yang ia jaga penuh kesetiaan selama 5 tahun, satu hal yang selalu ditanyakan oleh keluarga suaminya adalah, sudah hamil belum? Pertanyaan yang bagi banyak orang terdengar biasa, tapi bagi Aisyah, itu seperti pisau yang perlahan menguliti harga dirinya sebagai wanita. Suaminya, Reza, awalnya penuh cinta dan pengertian. Tapi sejak tahun ketiga, perubahan itu mulai terasa. Kata-katanya mulai tajam, sering menghindar pulang, dan pandangannya dingin. Namun yang paling menyakitkan adalah ucapan ibu mertuanya yang berkata tepat di depan wajahnya, "Kamu cuma cantik doang, tapi rahimmu kosong." Buat apa dipertahankan? Aisyah terdiam, lidahnya keluh, tetapi hatinya retak perlahan namun pasti. Setiap kali ada acara keluarga, Aisyah merasa seperti binatang tontonan. Tatapan sinis para ipar, bisikan menusuk dari para tetangga, dan sindiran dari mertua membuat dirinya merasa seperti bukan manusia. Kapan bisa kasih cucu? Kamu yakin gak ada yang salah sama kamu? Pertanyaan itu dilontarkan seakan ia bukan istri, tapi sekadar alat produksi yang gagal berfungsi. Tak ada yang peduli dengan perasaannya. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, ia menangis sambil memegang tes pack yang selalu menunjukkan garis 1. Ia pernah ke dokter, ia pernah mencoba herbal, ia bahkan pernah berpuasa Senin Kamis sembari memohon pada Tuhan agar rahimnya diberi kehidupan. Tapi Tuhan seolah masih menyimpan rencananya. Dan dalam penantian panjang itu, Reza mulai menjauh, lalu datang dengan satu kalimat dingin yang menghancurkan segalanya, "Aku mau cerai. Aku ingin punya anak, kamu nggak bisa kasih itu." Kalimat yang terucap seperti petir di siang bolong. Tak ada amarah, hanya diam yang terlalu pilu untuk diterjemahkan. Hari itu, Aisyah tak hanya kehilangan suami, tapi juga rasa percaya dirinya sebagai seorang perempuan. Ia dianggap mandul. Ia dicap perempuan gagal. Ia pergi dari rumah itu tanpa satu pun harta, hanya membawa sepotong hati yang hampir tak utuh. Tapi ia bersumpah dalam hati,
suatu hari nanti, ia akan bangkit. Dan jika Tuhan berkehendak, ia akan memperlihatkan pada dunia bahwa seorang wanita yang dihina karena tak bisa melahirkan, bisa kembali berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu langit tampak mendung, seolah turut berduka atas hancurnya rumah tangga Aisyah. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa raut, bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu lama menahan sakit. Di hadapannya, Reza duduk sambil menunduk. Tak ada air mata, tak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah secarik kertas talak dan kalimat yang terasa lebih kejam dari maut itu sendiri, kita cukup sampai di sini. Sementara di samping Reza, ibu mertuanya hanya tersenyum sinis sembari berbisik lirih, akhirnya kamu sadar juga, nak. Buang yang mandul, cari yang subur. Aisyah menatap Reza, berharap suaminya akan menarik kembali keputusannya. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan kosong seorang pria yang pernah ia cintai mati-matian. Hatinya meronta, tapi bibirnya membisu. Ia ingin bertanya, apakah 5 tahun pengorbananku tak berarti apa-apa? Tapi bahkan suara pun seolah enggan keluar dari kerongkongannya yang tercekat. Ia tahu, di saat itu, tak ada kata-kata yang bisa menyelamatkan. Yang tersisa hanya rasa kalah dan harga diri yang terkoyak. Setelah semuanya resmi, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya. Ia berjalan dengan langkah lemah, membawa koper kecil dan sepasang mata bengkak. Ibu Aisyah menyambut dengan pelukan, tapi tak satu pun pertanyaan terlontar. Mereka tahu, luka itu terlalu dalam untuk segera diceritakan. Di dalam kamar, Aisyah duduk termenung, memandangi gaun pengantin yang dulu disimpannya dengan penuh harap. Sekarang gaun itu tak lebih dari kain usang yang menjadi saksi janji yang dikhianati. Beberapa minggu setelah perceraian, Aisyah mendapat kabar bahwa Reza telah bertunangan dengan seorang wanita cantik dan kaya. Sebagian keluarga Reza memamerkan kabar itu di media sosial, seolah ingin menyindir Aisyah secara terbuka. Akhirnya Reza dapat calon istri yang bisa kasih cucu. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. Nama Aisyah kembali disebut, dijadikan bahan ejekan, bahkan oleh orang-orang yang tak pernah tahu betapa kerasnya ia berjuang selama 5 tahun itu. Namun di tengah badai itu, Aisyah tak hancur. Ia membiarkan luka itu mengalir, menetes lewat air mata, tapi tidak membunuh jiwanya. Ia mulai menguatkan diri, perlahan bangkit dari keterpurukan. Dalam hati, ia berjanji bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga dirinya sebagai perempuan tidak ditentukan oleh kemampuan melahirkan, melainkan oleh keberaniannya untuk terus melangkah meski seluruh dunia mencemooh. Dan ia tahu, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Tak butuh waktu lama bagi Reza untuk mengikat janji baru. Baru 3 bulan sejak perceraian mereka sah di pengadilan, undangan pernikahan Reza dan wanita barunya beredar luas di media sosial. Aisyah melihatnya tanpa sengaja, undangan digital yang dihiasi wajah dua insan tersenyum bahagia, seolah tak pernah ada luka yang ditinggalkan. Di bawah nama sang mempelai pria, tertulis jelas, Reza Pratama, duda tanpa anak. Hatinya tercekat, duda tanpa anak, seolah ia, mantan istrinya, tak pernah ada, dan rahimnya yang dulu diperjuangkan dengan doa dan air mata dianggap tak pernah dihuni harapan. Lebih menyakitkan lagi, Aisyah menerima undangan itu secara langsung. Bukan dari Reza, tapi dari adik iparnya yang dengan senyum miring menyerahkan kartu tersebut sambil berkata, "Datang ya, Kak. Biar tahu apa rasanya jadi pengantin subur." Dunia Aisyah seakan runtuh sekali lagi. Namun ia hanya diam, menggenggam undangan itu erat-erat, memaksa air mata untuk tidak jatuh di hadapan orang yang mempermalukannya. Malam itu, ia duduk berjam-jam memandangi undangan itu, lalu membakarnya perlahan, sambil berbisik, "Semoga kau bahagia, walau membangun rumah di atas reruntuhan hatiku." Hari pernikahan Reza menjadi sorotan besar di media sosial. Pernikahan mewah, gaun pengantin berlapis emas, dan pesta megah di hotel berbintang. Keluarga Reza menyebarkan foto dan video dengan caption yang menusuk, "Akhirnya pengantin lelaki kami menemukan wanita terbaik untuk melanjutkan garis keturunan."
Salah satu foto bahkan menunjukkan Ibu Reza mencium perut si pengantin wanita yang konon sedang hamil muda. Aisyah hanya bisa menyaksikan semuanya dari layar ponsel, sendiri, di kamar yang sunyi, dengan dada yang seolah dihantam ribuan batu. Di balik senyum di foto-foto itu, Aisyah tahu, mereka sedang tertawa atas luka yang pernah mereka buat di tubuhnya. Tapi yang tak mereka tahu, diam Aisyah bukan berarti kalah. Ia menahan sakit itu bukan karena lemah, melainkan karena tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang teraniaya terus menderita. Ia menghapus semua kenangan, mengunci segala rasa sakit dalam peti hati yang dalam. Ia tak ingin membalas, tapi ia tahu, waktu akan membawa pembuktian yang tak bisa disangkal siapapun. Malam-malamnya masih diisi tangis, namun kali ini berbeda. Bukan tangis karena kehilangan Reza, tapi tangis karena sedang berjuang melepaskan dirinya dari masa lalu yang kejam. Ia mulai menata hati, menulis mimpi baru, dan berusaha mengembalikan sisa-sisa cahaya dalam hidupnya. Dalam sepi itu, Aisyah mulai berkata dalam hati, biarlah mereka tertawa hari ini, karena nanti akan tiba hari di mana aku kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah tidur. Setelah pesta megah yang merayakan luka hatinya, Aisyah memilih pergi jauh dari kota. Ia tak kuat lagi berjalan di antara jalanan yang penuh kenangan, tempat ia dulu menggenggam tangan Reza dengan cinta yang tulus. Ia pindah ke sebuah kota kecil yang asing, membawa luka yang belum kering dan nama yang perlahan dilupakan. Di sana, ia memulai semuanya dari nol, menyewa kamar kecil di rumah kos sempit, bekerja sebagai penjahit rumahan, dan menjalani hari-hari dalam diam. Ia tidak mencari kebahagiaan, karena bahkan tersenyum pun terasa seperti dosa di tengah rasa hancur itu. Setiap malam, Aisyah menangis di atas sajadah. Ia tak berdoa meminta Reza kembali, tapi ia memohon agar Tuhan menguatkannya, agar ia tak mati karena luka yang tak terlihat. Tangisnya sunyi, tapi tajam, seperti tusukan jarum ke dalam dada sendiri. Suara hatinya bergetar dalam tiap sujud, "Ya Allah, jika aku tak layak menjadi ibu, maka ajarkan aku menerima takdir ini. Tapi jika aku layak, maka tunjukkanlah waktumu." Tak jarang ia tertidur di atas sajadah, dengan mata bengkak dan tubuh lelah karena menangisi sesuatu yang tak bisa ia ubah. Suatu malam, ia bermimpi melihat seorang anak kecil menghampirinya dan memanggilnya, "Ibu." Anak itu membawa bunga lili putih dan tersenyum. Aisyah terbangun dengan napas tersengal dan air mata mengalir. Mimpi itu menamparnya dengan rindu yang belum pernah ia miliki, rindu kepada anak yang bahkan belum pernah ada. Sejak malam itu, semangat kecil mulai tumbuh di hatinya. Ia tak tahu apakah ia akan memiliki anak atau tidak, tapi ia ingin menjadi perempuan yang utuh kembali, dengan atau tanpa kehadiran seorang bayi. Hari-hari berikutnya ia isi dengan memperbaiki dirinya, baik secara lahir maupun batin. Ia mulai rutin periksa ke dokter kandungan di klinik kecil, menjalani terapi hormon, dan mengatur pola makan. Ia juga mengikuti kajian keagamaan, memperbanyak ibadah, dan mulai menulis jurnal harian, semacam pelampiasan perasaannya yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Ia ingin menjadikan rasa sakit sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ia tahu, proses ini panjang, tapi ia percaya, Tuhan mendengar air mata yang jatuh di malam-malam sepi. Dalam sunyi yang panjang itu, Aisyah mulai menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar pengakuan dari orang lain, yaitu penerimaan terhadap diri sendiri. Ia sadar, tidak semua luka bisa dibalas, dan tidak semua hinaan harus dijawab. Tapi satu hal yang ia yakini sepenuhnya, waktu akan menjawab segalanya. Dan mungkin, kelak, ketika saat itu tiba, ia tak hanya bisa tersenyum, tapi juga memperlihatkan bahwa dirinya tak lagi lemah. Ia adalah perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih bangkit tanpa membalas dengan kebencian. Hari itu, hujan turun begitu deras, membasahi jalan-jalan kecil kota tempat Aisyah membangun hidup barunya. Ia berteduh di bawah emper toko tua sambil memeluk tas belanjanya yang basah. Tubuhnya menggigil, tapi hatinya lebih dingin dari cuaca.
Saat itulah, seseorang datang menawarkan payung dengan suara lembut, "Mbak, ikut saya." "Nggak baik kedinginan begini." Suara itu asing tapi hangat. Lelaki itu sederhana, berpakaian rapi tapi tak mencolok, senyumnya tak berlebihan, tapi tulus. Aisyah mengangguk ragu, tapi entah mengapa langkah kakinya mengikuti. Namanya Fadli. Ia pemilik bengkel kecil dan rumah baca anak-anak di ujung kota. Dari pertemuan singkat itu, hubungan mereka berlanjut, bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi karena rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Fadli tak pernah bertanya kenapa mata Aisyah sering sembab. Ia tak pernah menuntut, tak pernah menyelidik masa lalu. Justru ia selalu berkata, "Setiap orang punya luka. Aku tidak ingin tahu lukamu, kecuali kamu mau cerita. Tapi aku ingin tahu, bagaimana caranya aku bisa menemani kamu sembuh." Berbulan-bulan mereka menjalin hubungan dalam diam. Tak ada gombalan manis, hanya tindakan nyata yang membuat Aisyah merasa seperti manusia lagi. Di saat semua orang dulu memperlakukannya seperti barang rusak karena tidak bisa punya anak, Fadli justru berkata dengan yakin, "Kalaupun nanti kamu tidak bisa memberiku anak, itu bukan akhir. Kita bisa tetap membesarkan hidup bersama." Kata-kata itu begitu menamparkan lembut, membangunkan Aisyah dari tidur panjangnya dalam luka dan penolakan. Akhirnya, mereka menikah. Tanpa pesta mewah, tanpa sorotan, hanya akad sederhana di masjid kecil, disaksikan beberapa anak yatim dan sahabat terdekat. Aisyah mengenakan gaun putih sederhana, dan Fadli menggenggam tangannya dengan lembut seolah bersumpah takkan pernah melepaskannya. Di pelukannya, Aisyah merasa baru pertama kali menjadi istri yang benar-benar dihargai, bukan diukur dari apa yang bisa ia lahirkan, tapi dari siapa dirinya sesungguhnya. Di pelukan cinta yang tenang itu, Aisyah untuk pertama kalinya dalam hidup tidak merasa gagal. Ia tak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak takut. Ia tak merasa dituntut. Ia merasa dicintai, sepenuhnya, bahkan dalam cacat dan luka. Dan di balik ketenangan itu, Tuhan sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. 3 bulan setelah menikah dengan Fadli, Aisyah mulai merasa tubuhnya berbeda. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa, mual pagi hari, lelah yang tak biasa, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia tak mau berharap. Ia takut harapannya akan kembali menghancurkannya seperti dulu. Namun diam-diam, Fadli membelikan tes pack dan meletakkannya di meja rias dengan secarik catatan kecil, "Kalau kamu siap, coba pakai ini. Aku akan tetap di sini, apapun hasilnya." Dengan tangan gemetar, Aisyah mencoba tes pack. Itu keesokan paginya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, 2 garis merah muncul. Jelas, tegas. Tidak samar seperti masa-masa dulu. Ia menatapnya dengan mata membesar, tubuhnya limbung, lalu jatuh berlutut sambil menggenggam benda kecil itu. Air matanya pecah seperti bendungan jebol. Bukan air mata duka, melainkan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ia memanggil Fadli sambil terisak, dan lelaki itu hanya memeluknya tanpa banyak kata. Mereka menangis bersama dalam hening yang penuh makna. Dokter kandungan membenarkan keajaiban itu, Aisyah hamil, dan bukan 1, tapi 2 janin berkembang di dalam rahimnya. Bayi kembar. Dokter bahkan menyebut kehamilan itu sebagai mukjizat klinis, karena dari hasil rekam medis lama, peluang Aisyah untuk hamil nyaris 0. Tapi ternyata, yang 0 di mata manusia, bisa jadi 100% di tangan Tuhan. Fadli menggenggam tangannya di ruang USG dan berkata lirih, "Mereka datang bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sabar." Sejak saat itu, hidup Aisyah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang menangis sendirian di malam hari, tapi calon ibu dari 2 jiwa yang ia jaga dengan penuh cinta. Setiap detak jantung bayi dalam perutnya seperti menepis satu persatu hinaan yang dulu ia terima. Ia tak membenci siapapun, bahkan Reza dan keluarganya yang dulu menyebutnya mandul. Ia tahu, pembalasan terbaik bukan lewat caci, tapi lewat senyum tenang saat Tuhan mengangkat derajatnya dengan cara yang indah.
Di dalam rumah mungil mereka, Aisyah dan Fadli mulai menyiapkan segalanya. Mereka membeli 2 ranjang bayi, 2 selimut kecil, dan 2 boneka lucu. Setiap malam, Fadli membacakan doa sambil menempelkan mulutnya ke perut Aisyah, menyapa kedua anak mereka. Dan Aisyah hanya bisa menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasa sendirian. 2 kehidupan tumbuh di dalam tubuhnya, dan mereka adalah bukti bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati, selama ia tetap percaya dan berserah. Hari itu, langit begitu cerah seolah ikut merayakan kelahiran 2 jiwa yang telah dinanti sekian lama. Aisyah berjuang di ruang bersalin dengan air mata haru, bukan karena rasa sakit, tapi karena rasa syukur yang nyaris tak bisa ia bendung. Fadli menggenggam tangannya kuat, membisikkan takbir dan doa di telinganya. Lalu, tangisan pertama itu terdengar. Disusul satu lagi. 2 tangis bayi menggema dalam ruang bersalin, menggetarkan seluruh dada Aisyah. Ia menangis sejadi-jadinya, sementara Fadli tak kuasa menahan air mata. Mereka lahir, mereka benar-benar lahir, bisiknya sambil mencium kening istrinya. Bayi laki-laki kembar itu lahir sehat dan kuat. Kulit mereka merah muda, tangan mereka kecil menggenggam jari Aisyah, seolah memberi salam perkenalan pada dunia. Mereka diberi nama Rayyan dan Raffi, nama yang bermakna gerbang surga dan kelembutan. Saat pertama kali Aisyah menggendong keduanya, tubuhnya bergetar. Tak peduli seluruh tubuhnya lelah dan luka, ia hanya bisa menatap 2 wajah mungil itu dengan pandangan penuh cinta. Ia pernah disumpahi tidak akan pernah bisa memiliki anak, tapi sekarang 2 anak laki-laki tertidur di dadanya. Sebuah keajaiban yang bahkan kata, mukjizat, pun terasa kecil untuk menggambarkannya. Kabar kelahiran mereka menyebar cepat. Fadli yang tak pernah suka media sosial akhirnya mengunggah foto Aisyah bersama kedua bayi kembar dengan caption singkat, "Terima kasih, Tuhan, atas hadiahmu yang tak ternilai." Foto itu viral dalam hitungan jam. Banyak yang terharu, banyak yang tak percaya, dan tak sedikit yang baru tahu siapa Aisyah sebenarnya. Namun di balik itu semua, ada sepasang mata yang membelalak dan tangan yang gemetar memegang layar, Reza. Ia membaca nama Aisyah dan kedua bayinya, dan mendadak jantungnya seperti dipukul palu. Besar. Reza tak percaya. Dulu dokter menyatakan Aisyah nyaris mustahil hamil, tapi kini ia menjadi ibu dari 2 bayi sehat. Istrinya yang sekarang belum juga hamil, dan diam-diam hubungan mereka tak lagi sehangat dulu. Reza meremas ponselnya. Ia teringat kata-kata ibunya saat menceraikan Aisyah, "Buang saja, dia tidak bisa melahirkan." Tapi hari ini, perempuan yang mereka anggap aib justru melahirkan 2 cahaya kehidupan. Rasa sesal menyelinap diam-diam, tapi ego menahannya untuk mengakuinya. Sementara itu, Aisyah tetap menjalani hari-harinya tanpa melihat ke belakang. Ia menyusui kedua bayinya, meninabobokan mereka sambil melantunkan zikir. Di dalam dadanya, tak ada kebencian, hanya rasa penuh syukur. Ia tak ingin balas dendam, karena kehadiran Rayyan dan Raffi adalah balasan paling agung dari Tuhan. Balasan yang tak perlu kata-kata, tak perlu sindiran. Karena saat 2 nyawa itu memanggilnya, "Ibu," seluruh luka masa lalu tak lagi berarti. Ia telah dimenangkan, dengan cara paling anggun. Waktu terus berlalu. Rayyan dan Raffi kini berusia 5 bulan, 2 bayi yang tumbuh sehat, ceria, dan menjadi sumber cahaya dalam hidup Aisyah. Suatu pagi saat sedang menyuapi mereka bubur halus, Aisyah menerima sebuah amplop putih di pintu rumahnya. Awalnya ia mengira itu hanya undangan biasa dari tetangga atau komunitas majelis taklim. Namun saat ia membuka dan membaca nama di dalamnya, jantungnya nyaris berhenti. Sebuah undangan reuni keluarga besar keluarga Reza. Nama Aisyah tercantum jelas sebagai salah satu tamu yang diharapkan hadir. Ia menatap undangan itu dengan tangan bergetar. Fadli, yang melihat ekspresi Aisyah berubah, segera menghampiri. Ia membaca undangan itu dan menatap istrinya lekat-lekat. "Kamu nggak harus datang kalau itu menyakitkan," katanya lembut.
Tapi Aisyah hanya tersenyum tipis. Justru aku akan datang, bisiknya. Bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ia ingin menunjukkan bahwa ia telah baik-baik saja, bahkan lebih dari sekadar baik. Ia ingin menghadapi masa lalu yang dulu menghancurkannya, bukan dengan amarah, tapi dengan wajah tenang dan pelukan kasih pada dua bayi yang dulu mereka katakan mustahil. Hari yang dinanti tiba. Aisyah berdiri di depan cermin, mengenakan gamis putih polos dan kerudung sederhana. Di tangannya masing-masing, ia menggendong Ryan dan Raffi yang sudah mengenakan pakaian kembar. Wajahnya tak dilukis makeup tebal, tapi auranya bercahaya. Ia tampak tenang, damai, dan sangat anggun. Fadli, yang ikut mengantar, hanya memeluknya dan berkata, "Apapun yang terjadi di sana, kamu tetap perempuan paling kuat yang pernah aku kenal." Aisyah menunduk pelan, mencium kedua anaknya, dan melangkah masuk ke gedung tempat acara reuni itu digelar. Begitu Aisyah masuk ke ruangan, keheningan menyapu seluruh tamu. Suara ramai berubah menjadi bisik-bisik lirih. Semua mata tertuju pada sosoknya, perempuan yang dulu mereka caci, mereka hina, dan mereka buang, kini berdiri anggun dengan dua bayi kembar di pelukannya. Reza, yang tengah tertawa di tengah kerabatnya, tiba-tiba terdiam melihat kehadiran itu. Mulutnya terbuka, tapi tak mampu berkata apa-apa. Istrinya, yang berdiri di sampingnya, menatap Aisyah dengan tatapan campur aduk antara bingung, cemburu, dan takut. Bahkan Ibu Reza pun tercekat. Wajahnya memucat saat menatap dua bayi di pelukan perempuan yang dulu ia usir dari rumahnya. Aisyah tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya duduk di kursi sudut ruangan, menyusui Ryan yang mulai rewel, sementara Raffi tertidur pulas di pelukannya. Wajahnya tenang, tidak sombong, tidak congkak, tapi diamnya justru lebih keras dari ribuan kata. Semua yang pernah meremehkannya kini membisu. Tak ada satupun yang berani mendekat, karena mereka tahu Aisyah telah membalas mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan umpatan, tapi dengan kehadiran yang tak terbantahkan, seorang ibu sejati yang telah menang dalam diam. Reuni keluarga itu mendadak sunyi. Suasana yang semula hangat dengan tawa dan obrolan, kini menjadi dingin dan tegang sejak Aisyah melangkah masuk dengan bayi kembar di pelukannya. Ia tidak mengenakan perhiasan mahal, tidak membawa barang mewah, tapi wibawanya begitu tajam, melukai tanpa menyentuh. Reza hanya berdiri terpaku, napasnya berat, seolah dadanya dihantam kenyataan yang tak mampu ia tolak. Perempuan yang dulu ia campakkan kini berdiri gagah sebagai ibu dari dua anak kembar, hadiah yang dulu ia impikan, tapi pernah ia anggap mustahil. Semua orang menatap Aisyah, tapi ia hanya fokus pada Ryan dan Raffi yang bergantian menggenggam jarinya. Senyumnya tak mengejek, tak ada sepatah pun kata sindiran keluar dari bibirnya. Namun justru karena itu, semua yang dulu pernah menghina kini merunduk malu. Tak perlu pidato pembelaan, tak perlu tangisan, karena kehadirannya sudah menjawab semuanya. Ketika Aisyah berjalan melewati Reza dan keluarganya, ia hanya menunduk hormat tanpa dendam, tanpa amarah. Tapi bagi Reza, pandangan tenang itu lebih menyakitkan dari cacian. Ibu mertua yang dulu dengan lantang menyebutnya mandul, kini hanya bisa ternganga. Matanya menatap tajam ke arah kedua bayi yang tampak identik, tampan, dan sehat. Ia ingin bertanya, ingin menghindari kenyataan, namun tak satu pun kata keluar. Ketika tatapannya bertemu dengan mata Aisyah, perempuan itu hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan kemenangan. Itu adalah bentuk maaf paling tajam, maaf dari seorang wanita yang sudah melampaui rasa benci dan memilih untuk berdiri sebagai manusia utuh, bukan korban. Reza, dengan langkah ragu, akhirnya mendekat. "Aisyah," ucapnya pelan. Tapi Aisyah tak menjawab. Ia menatap Reza dalam-dalam, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan yang justru menyesakkan. "Kamu bahagia?" tanya Reza akhirnya, suaranya nyaris bergetar. Aisyah mengangguk pelan, lalu membisikkan satu kalimat lirih, "Tuhan tidak pernah tidur, Reza, terima kasih sudah melepas aku." Ia tersenyum,
lalu kembali menimang bayinya dan berjalan menjauh. Reza hanya berdiri membatu, wajahnya pucat, lidahnya keluh karena tak ada pembelaan yang bisa memperbaiki luka yang ia buat dulu. Acara itu tetap berjalan, tapi semua yang hadir tahu, pusat perhatian bukan lagi dekorasi atau makanan mewah, tapi perempuan yang pernah dihina dan kini bersinar dalam keanggunan yang tak terbantahkan. Aisyah tidak membawa kemarahan, ia membawa keheningan yang membungkam. Dan dalam diamnya, ia telah membalas semuanya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan hidup yang jauh lebih bermakna dari sekadar balas dendam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ingin lanjut ke bab 10, diam yang membungkam segalanya untuk penutup penuh haru dan pesan moral yang kuat. Bab 10, diam yang membungkam segalanya. Setelah reuni itu, nama Aisyah kembali bergaung di antara bisik-bisik keluarga besar Reza. Namun kali ini bukan sebagai perempuan mandul, melainkan sebagai sosok yang telah membungkam semua ejekan dengan cara yang tak bisa mereka sangkal, melalui kehidupan yang ia bangun sendiri, dari reruntuhan luka yang pernah mereka ciptakan. Banyak dari mereka mendekati Aisyah setelah acara selesai, mencoba mengobrol, menanyakan kabar, bahkan memuji bayi kembarnya. Tapi Aisyah tetap tenang, menanggapi secukupnya, dengan senyum lembut yang seolah berkata, "Sudah cukup. Aku sudah selesai dengan kalian." Keesokan harinya, Reza duduk sendirian di ruang tamunya, menatap foto pernikahannya yang kini terasa hampa. Ia tak bisa melupakan wajah Aisyah saat berjalan melewatinya kemarin, bukan karena cantiknya, tapi karena damainya. Istrinya yang sekarang bahkan mulai sering meluapkan kekesalan karena belum juga diberi keturunan. Menuduh Reza mandul, dan perlahan, Reza mulai dihantui kenyataan pahit bahwa ia pernah melepaskan seseorang yang mencintainya dengan tulus, hanya karena egonya. Sementara itu, Aisyah duduk di depan jendela rumahnya, menyusui Raffi sambil Rayyan tertidur dalam gendongan Fadli. Mereka tertawa pelan melihat tingkah anak-anak itu. Fadli mencium kening Aisyah dan berkata, "Terima kasih sudah memilihku, bahkan saat kamu sedang hancur." Aisyah menggeleng, air matanya menetes pelan. "Tidak, kamulah yang menyelamatkanku." Di balik pelukan suaminya, Aisyah sadar ia bukan lagi perempuan yang dipandang sebelah mata. Ia kini adalah istri, ibu, dan pemenang atas dirinya sendiri. Ia tak pernah membalas hinaan dengan hinaan, tidak pernah mengutuk masa lalu, dan tidak pernah menyumpahi mereka yang menyakitinya. Ia hanya diam, dan membiarkan Tuhan bekerja. Diamnya telah berbicara lebih keras dari segala debat. Tangisnya dulu telah berubah menjadi tawa. Dan luka yang dulu menganga, kini menjadi bukti bahwa cinta sejati dan keajaiban takkan pernah datang terlambat, hanya datang pada waktu yang paling tepat. Dalam hati, Aisyah berdoa pelan. Bukan untuk balas dendam, tapi agar semua perempuan yang pernah diperlakukan seperti dirinya, diberikan kekuatan untuk bangkit, untuk percaya bahwa mereka berharga. Bahwa mereka bisa sembuh, dan bahwa diam pun bisa membungkam dunia, ketika dibarengi dengan kesabaran dan takdir Tuhan yang indah. Sahabat semua, begitulah kisah Aisyah, perempuan yang dulu dihina sebagai mandul, namun membuktikan bahwa diam dan kesabaran bisa menjadi senjata paling tajam untuk membungkam segala penghinaan. Ia tak membalas dengan dendam, tapi dengan ketenangan, keikhlasan, dan cinta yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berjuang dalam diam, karena bisa jadi, saat takdir Tuhan berpihak padanya, dunia hanya bisa terdiam dan menyaksikan keajaiban itu hadir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapatmu di komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan menyentuh lainnya. Satu klik dari kalian sangat berarti untuk kami agar bisa terus berkarya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.